Oh bisa di situ ya? Iya, senang. Nah boleh. Itu emang luar biasa jadi nanti. Jadi itu. Abi teh nggak masuk dari dulu. Bapak mau. Karena pun Saya bapak saya yang suka. Ada darah seni itu dari mana? Dari ibu. Jadi ibu teh salah satu, ini Pak Rudi salah satu pun ini teh janten aki pun bapak tadi buyut salah satu non perintis eta non Benjang di Bandung Kiri. Dia keluarganya kalau ini apa seni berarti masuk ke seni tari Pak. Iya. Seni tari, seni musik gitu. Kalau Bang Jaim, ya bicara dari pagi. saya baru bangun tidur sholat subuh baru dia dilanjut. Lagi ngobrol tentang seni Bang Jaim. Terus tak tidur dari semalam. Dia belum tidur. Apa nih? Di sini. Bang Jaim. Ini direkam tentang ngobrol tentang seni. Abang Sini. Saya Bang Jaim lebih ininya. Saya Ya. Jadi di sini tuh ini Bang Jaim ada. Wah, luar biasa. Ini belinya di Girebage Bang. Jadi Cimol. Jadi di Bandung tuh ada barang bekas. Di Bali. Di Bandung. Bandung. Nah itu ada brand-brand. Brand yang harga itu tuh di bawah harga apa? Harga aslinya gitu. Nah, ini salah satunya ini nggak tahu dari mana ini nggak tahu dari apa? Eropa atau dari Jepang. Saya beli baju ini bekas. Atau dari Saya cuci bersih. bandel. Harganya cuma berapa ini? 20.000 Bang Jai. Kalau 20.000 teh Itu termasuk seni fashion orang Bandung juga kadang begini. iya. Dulu kita bumi waktu sebelum dilarang sama pemerintah kan buka tuh barang bekas tuh sama pedagang-pedagang kita itu kan dicuci kan modelnya dijahit ulang sama kita itu dikombinasi ya kayak separuh batik, separuh Eropa, separuh Asia gitu ya. Aduh, masya Allah. Itu ada juga mahasiswa ITB yang itu ininya bajunya dikombinasi separuh. Main koyak. Bukan separuh, maksudnya made in Thailand, made in Jepang, made in beda-beda, tapi semua tampilan bagus, masya Allah. Fashion. kecintaannya diluapkan kepada Betul. Sobek. Mending. Disobek dijahit sobek. Ini calon mau jadi mahasiswa ITB diujinya, masya Allah, suruh jadi patung di tengah alun-alun gini dia pakai warna bukan silver male gitu, no. Dia warna putih warna-warni gitu, dia gini kayak apa seni pantomim ya, yang pelang-pelang merah putih hitam gitu, dia di sini kayak tentara gitu, dari pagi sampai sore gini aja diujinya gitu, diuji mental. Terus kadang camping di mana gitu, itu ujian mau masuk mahasiswa ITB itu seperti itu. Nah, saya itu juga masih ingat. Saya juga pernah. Saya pernah kan dulu saya masuk Unpad, saya di ini disuruh jadi paling ini perlu diumpan pun nggak selesai. Kurikulum Pajajaran itu di bawah ITB. Di bawah ITB ya. Saya ITB itu levelnya satu. waktu masuk Keduanya Unpad saya masih ingat itu di Jatinangor suruh jadi polisi pakai celana pendek. Saya masih ingat suruh ngatur lalu lintas, tapi saya bukan polisi. Aduh, diuji mental saya. Ujiannya seperti itu. Kalau nggak salah 10 hari sepekan, itu baru calon. Unpad ada jurusan gitu ya, prodi seni ada Unpad. Enggak, kalau ITB lebih ketat ininya masuknya itu mau jadi calon mahasiswa. Belum jadi mahasiswa, apalagi kalau jadi mahasiswa,
Itu memang Organisasi. level semester 1, 2, 3 itu ujiannya berat. Tapi kalau udah semester 4 ke sana baru dia mengekspresikan bakatnya lukisan atau seni tari atau seni apa. Sama Nah, itu di semester itu. Saya juga merasakan dulu. Saya baru dia udah ini saya masuk fakultas ekonomi. Sekarang masih begitu. Saya udah Begitu. selesai. Yang Sekarang sekarang masih begitu. ya dulu memang ada kejadian bang, namanya disebut peloncoan ya. Oh, iya. Jadi terlalu keras gitu ya, sampai ya kadang senior misal udah jadi senior balas dendam ke Tapi- junior. tapi gitu. Oh, Nah, ini jadi ada tapi dibatasi. Prodi ini. Kalau Tapi zaman saya itu perpeloncoan antara tiap prodi ya, itu beda-beda. iya Nah, beda-beda. kalau seni itu memang nyentrik sih. Beda dengan Nyentrik. hukum, ekonomi, Beda. atau fakultas yang lainnya gitu ya Bang. Kalau seni itu emang nyentrik dari dulu aneh-aneh, tidak Iya. ada apa, cuman agak sedikit apa ya, sedikit gila menurut saya dulu. Itu Bang, saya teh heran juga gitu. Saya belum masuk ke situ karena saya dulu fakultas hukum. Bang Jai Nah, di UNLA saya Nanang Buana. Jadi universitas yang dibawahi oleh lembaga kepolisian, polis. ini keluarga polisi. Keluarga polis dulu. Ya. Polisan. Ya, Hmm, polis lagi. keluarga Nah, polisi jadi- bagus. Tapi adik saya itu dari ISPI, Institut ISPI. Seni Bandung. Ya. Oh yang ini. ISPI Buah Batu. Dulu mah apa ya? Dulu tuh asli ya. Sekarang udah jadi institut. Dulu aku asli ISPI. Kasih akademi seni rupa Ya juga. seni budaya. Seni budaya. Adik saya jurusan budaya prodinya ya. Asbi. ISPI itu. Nah itu di Bandung tuh terkenal juga ISPI ya. Kesenian itu menelitinya tentang benjang. Jadi teliti sama dia tahu tentang benjang apa. Binjang tuh apa binjang? Minyak Benjang itu lebih coba Bang. apa Kesenian. seni ini jadi menitik beratkan kebudayaan lokal. Oh. Daerah misalkan daerah Pangalengan Bandung Timur. misalkan Jaipong Iya. spesialnya, terus daerah jadi Bandung tapi ada lagi. Pecahan-pecahannya. Apa distrik apa namanya? Betul, kalau di Malaysia distrik. Distrik ya? Itu beda-beda lain-lain. Beda-beda. Jadi ada memang Banyak satu budaya. Bandung Timur, Bandung satu Barat. Bandung- ya Bandung kalau Pak Agus kan masuk Bandung Barat ya. Bandung Barat. Bandung Itu Barat. ada sebetulnya Ya. kalau Jadi di spesialisnya ya itu benjang, seni itu, seni Jaipong. Jaipong gitu. gitu. Jaipong itu mendekati ke Pencaksilat kan. Iya. Makanya perempuan sama laki jago-jago itu Jago-jago. Pencaksilatnya. Gitu ya. Betul banget itu. Cuman saya nggak bisa. Ibu saya, bapak saya jadi gini. Dulu di Bandung, Pak ini Bang Jai, Pak. Jadi kalau tidak bisa jahit apa ngibing, pecah ibing itu bukan itu malu itu. Terus jadi katakan apa? Jadi rasa aduh gitu nggak pede gitu. Iya. Jadi ngibing itu kayak pencak silat lagi loh. Iya. Jadi seperti seni apa Iya. seni ini apa? Seni tari. Iya. Pokoknya ibu saya pinter-pinter. Wah ininya tuh ininya tuh gitu Iya, kan. betul. Padahal saya sendiri sih nggak bisa nih, paling sedikit-sedikit gitu. Bapak saya pinter-pinter. Hampir semuanya gitu Pak Rudi di zaman orang tua Makanya kita. Pak Bapak Parudi itu jauh Pancasila itu sabuk hitam itu. Makanya mungkin Gerakan dulu itu. Jadi ya seninya seni geraknya orang tua ini. dulu itu Nah ini gini. Iya. Ya Pak Rudi ya ingat gitu. buat ini Seni geraknya apa itu. bela diri Kalau saya cuma bisa gini aja. Kalau Hmm. bukan lebih ini bapak. gitu buat bela diri karena gini Pak Agus kan suka ke luar kota gitu ya, nggak aman gitu ya. Jadi secara tidak langsung belajar bela diri. Iya. Termasuk bapak saya juga gitu, dia suka gini gitu ya. Ibingnya tuh apa? Tapi ada seninya gitu. Iya, tapi ada Seni sih lebih seninya, ke seni Pak Rudi. Seni gerak. Misalnya Seperti itu. Ambil bersiap-siap di sana tuh. Oh, no. Ini satu lagi. Bias. Abis pada kalau baca. Oh ada kerjaan ya. Ini dia banyak ini banyak kerjaan. kerjaan. Kalau ya saya memang ada sedikit seni karena teman-temannya orang ITB ya sampai lap gitu ya, nggak ada kanvas lap taruh gini oret-oret lo jadi gambar pertanda ini jadi layar mancing padahal ini lap ibu saya itu bapak saya.
itu bapak emang gitu. Sekarang kalau di ITB masih lagi, dah kurang lah. Ada lagi lah. Gimana Pak? Kalau nak masuk ITB itu Oh, pelajar-pelajar baru oh. masih ada orientasi macam tu. Ada orientasi. organisasi ada, cuma sekarang Tapi sudah kurang sikit lah. iya kurang sedikit. Katakanlah misalkan dulu zaman parodi itu hampir berapa hari? 15 hari saya lupa, 10 hari gitu. Kalau mungkin sekarang itu dikurangi Dikurangi, jadi nah. 5 hari. Nah cuman setiap Terus fakultas ada kalau misalkan mengenai fisik ya dikurangi berapa jam. ini berbeda apa? Beda. Paling parah tuh hukum. Ya kalau Hukum lebih ini, Pak. Jadi Ya, kalau polisi saya tuh sendiri sebetulnya hukum, masuk ya. hukum itu nggak suka, itu bukan orang tua sebetulnya. Saya tuh pengen nanti masuk ke NHI wisata, dia tuh pengen masak jurusan masak, bener perhotelan gitu ya. Tapi Keluarga karena polisi digiring jadi sama orang hukum. tua, masuk hukum baru saya juga bingung itu begini gitu ya, belak cilok gitu. Gitu. Kalau nggak sedih saya pengen dulu tuh apa? Kalau di Wisata. Indonesia udah tak ada lagi. Hukum. Kalau bukan hukum orientasi. Orientasi. Oh, organisasi udah nggak ada. Sebetulnya sekarang juga di Indonesia juga udah dikurangi, jadi lebih ke apa? Lebih ke Sebab apa tahu? Sebab anak-anak sekarang anak-anak yang manja-manja. Betul. Sudah di repot-repotnya sama Contoh gini pun tak boleh. Iya. Repot. Iya. tapi lain, itulah uniknya di seni. Seni itu masih ada orientasinya, betul kan, masih sekarang. Tapi nggak ada bentak-bentak fisik, cuman ya itu tadi unik gitu ya. Menurut orang lain, gila ini orang gitu ya. Padahal dia lagi orientasi Pak. Misalkan apa? Ketawa sendiri gitu. Iya. Saya pun dulu masa zaman saya pun dulu sumpah. Masih gitu masih. Sebab tu dia sebenarnya membina keakraban antara senior dengan junior, bukan dendam tau. Kalau yang bila dah sampai ke dendam, itu yang jadi haramkan. Iya betul. Sebab dia sebenarnya tujuannya adalah baik. Baik. Memang untuk mental betul. Iya. Kalau tak mental tak kuat macam mana? Iya, Sebab betul. assignment yang Betul, ditulis sangat Pak. banyak. Betul, Pak. Kalau tak ada, kalau mental tak cukup memang tak boleh nak sambung lah. Lepas tu yang kedua, dia ada selang-seli. Contohnya semester 1 ataupun tahun 1 yang mengorientasi tahun 3, senior tahun 3. Yang tahun 2 tak boleh. Tahun 1 masuk tahun 2 belum boleh lagi orientate student tahun 1. Tahun 3 yang sebab diselang-selang. Nanti tahun 2 naik ke tahun 3, tahun baru yang 1 baru dia boleh orientate, diselang-selang gitu. Jadi bila tahun 1 sama tahun 3 kan jarak dia agak jauh. Semester 1 dah semester 6, semester 5. Jadi keakraban tu sampai sekarang. Dia memang nampak macam ranking. Tapi sebenarnya itu adalah satu simbolik yang macam bully. Iya. Bully. Nampak macam membuli tidak. Tidak. Ini sebenarnya membentuk satu keluarga. Jadi bila sampai ke final year, yang student yang tadi garang membuli kononnya kan sampai ke final year nanti yang diorientate ni, yang junior yang kena kononnya membuli lah orientasi ni, dia akan membantu untuk proses tahun akhir, projek tahun akhir. Jadi dia sebenarnya membantu tu, kami istilahkan tu seperti macam toyol lah, toyol ni pembantu lah, kononnya macam apa ni, suruh budak-budak yang buat kerja kan, kerja ni memang banyak kan, assignment memang banyak, so memang kena ada pembantu. Jadi bila dia membantu secara tak langsung dia belajar macam mana cara nak handle final year assignment tu. Bila sampai dia ni yang tahun tahun 4 sama tahun 2 yang membantu tahun 4, nanti bila tahun 2 ni naik ke final, dia dah tahu dah. So dah tak ada masalah lagi. Dan dia dah boleh hasilkan final year project dan dibantu oleh junior dia pula. Turun-turun macam tu dulu. Sekarang tak ada lagi. Sekarang final year buat kerja, junior buat tak tahu je. Jadi bila dia punya kreativiti pun masih makin lemah tau. Itu apa? Susah nak ajar sekarang. Iya. Lagi satu sekarang semua nak digital. Tak ada manual je semua. Teruk. Dengannya ChatGPT.
Lagi laju. Bang, kembali ke ini, ke tiap daerah di Indonesia, terutama di Jawa Barat ya. Jadi Indonesia, Jawa Barat, Bandung. Nah di Bandung ya, di Bandung sendiri itu sebetulnya Bang, masyarakat dari tahun 70-an, ini ngobrol sama bapak saya. Jadi seni itu emang lahirnya emang dari zaman nenek moyang Bang. Hampir semua juga pasti tiap-tiap angkatan tahun 60, lahir 60 itu pasti bisa, kalau istrinya perempuan itu bisa ngadang itu seperti apa? Nyanyi gitu ya, nyanyi tapi dengan logat Sunda. Nah, kalau suaminya, bapak-bapaknya itu bisa pencak silat. Oh, Pasti bisa. Rata-rata itu. Rata-rata hampir semuanya bisa. Terus mana nenek kakek saya tuh Nah, jago-jago terkikis hilang itu sekitar tahun 90 ke sini. Iya udah nggak. Udah nggak ada lagi. Udah Ada kurang. sampai sekarang ada, cuma Saya mungkin kurang, terakhir. ada cuma itu yang apa? Yang mencintai bahwa dia tuh mempertahankan bahwa seperti jaipongan, pencak silat. Udah ada di pertahanan, cuman sudah di kurangnya udah sedikit, Kurang, udah sedikit. sangat-sangat berkurang. Saya mungkin terakhir mungkin generasi yang itu saya pernah diajarkan sama ayah saya itu, wah ini pencak silat bukan untuk ayah tapi untuk kamu sendiri. Jadi bisa dikatakan hukum secara ini ya, hukum secara kewilayahan itu jadi wajib. Pencak silat wajib. Jadi gini, ada kalau zaman dulu ibu-ibu nggak bisa ngelarang itu malu Pak. Jadi anak gendong anak. Betul. Jadi untuk menanam Itu untuk ya namanya dulu ya gitu ya. Betul. Jadi kalau punya anak nggak bisa seperti itu Pak. Itu malu Pak. malu. Kalau sekarang kan enggak ya. Ke ABG Mas Bahlil Ganteng. Jadi lagu TikTok. Gitu Pak Rudi, jadi malu gitu kata ibu saya dulu gitu. Terus gini juga Bang, saya nambahin ya, nyanyi gitu ya, kalau lihat dari syairnya dan maknanya itu enak dan menenangkan. Bisa Nasihat, gitu. nasihat. Itu Jadi nasihat-nasihat tapi banyak. ada doa Itu, juga. ada doa juga. Seperti Nah itu. sekarang betul, lagu-lagu sekarang nggak ada maknanya. Apa? Kalau saya sampah. Nggak ngertinya sampah. Jadi di samping itu memang doa. Ada doa. Ada, jadi setiap malu gitu kalau Betul. seorang ibu zaman dulu tahun 60-an ibu saya gitu. Ya betul. Kalau tidak bisa itu teh, nah itu di samping itu ya masak gitu ya, masak memang Masak, dulu ya, istana. bisa nyambal itu ya. Salah satunya itu di Bandung gitu kan. Gitu. Jadi kalau nggak bisa anak nangis gitu. Sedikit udah maksudnya udah makin berhenti. Nah, yang bagus tuh kan, yang apa yang saya nampak Indonesia ini dia bisa menjaga tradisi dan budaya tradisi. Cuman udah terkikis sekali. Tapi ada yang pertahanan juga ada. Jadi anak-anak sekarang yang punya anak yang baru lahir sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Kalau saya masih bisa karena dulu saya sering dengar ibu saya. Betul. Sampai sekarang ibu saya gitu. Jadi masih dengar. Saya tuh yang saya takutkan itu mungkin Pak Agus kan usia berapa, saya 50, Pak Agus sekitar 45. mungkin generasi terakhir yang dulu saya betul, ibu saya itu suka pakai samping gitu gini di depan rumahnya di rumah tradisional gitu. Sekarang rumah kan berdempet-dempetan. Ya dulu itu rumah pasti tanah luas, tengah aja. Saya dulu itu, saya tuh masih ingat waktu saya kecil itu pakai samping gitu digini sama ibu saya, digoyang-goyang gitu. Tapi sampai melakukan sama berdoa, betul ngahalang itu. Jadi terus aja tiap pagi didoakan itu. Masya Allah, saya masih ingat itu ibu saya. Terus karena ya itu mungkin karena kebutuhan waktu itu, kenapa orang tua kita itu jago-jago bela diri kayak seperti pencaksilat, taekwondo, karate belum ada kita itu, nggak ada. Itu pada jago pencaksilat perempuannya jago jaipong itu sama juga bela diri. Karena kenapa waktu itu penduduk kita itu kan masih sedikit, bagus. Pendidikan masih sedikit, kriminal tinggi. Makanya betul. Kriminal tinggi, mau keluar kota
kita belum ada sepeda motor, mobil, naik delman, naik kuda, sama naik delman, mau ke pasar naik delman, yang ada kereta kuda itu, kayak koboi, itu saya pernah itu. Ini ya kealamin ya. Iya, kalau naik delman gitu, mau ke alun-alun gitu, siapa lu naik delman, masih ingat kecil sama ibu tuh, ini naik delman. Kalau daerah Dayakolot itu delman semua, daerah Cicaru, sama Sini delman mulu Pak. Saya tuh ini ingat saya sekolah dulu tuh naik delman gitu, bawa sayuran, depan kuda, sampai bawa kotoran kuda sampai gini, kalau mau ke pasar bisa di depan kuda itu, di belakang kuda itu kotoran. ini sama kuit deket Pak Kusir itu. Saya ngalamin itu. Itu jadi ibu-ibu zaman itu gitu ya, jadi luar biasa ini ya. Jadi masing-masing punya apa, punya perjuangannya gitu ya. Jadi menurut saya Pak Rudi memang terutama di Bandung ya, semua itu daerah sama ya, di Malaysia pun sama. Jadi emang seni itu emang bukan dicari, emang jadi udah sebuah keturunan dari leluhur yang menurut saya gitu Bang. Luhur. Betul, emang akhirnya harus mempertahankan. Saya keluarga saya tak ada seorang pun yang ada seni silat kan. Kecuali saya ada. Betul ada ya Bang itu. Saya mencari sendiri. Mencari sendiri. Oh. Saya mencari sebab minat kan, satu sebab minat seni. Dari sekolah lagi saya memang mencari. Terus saya belajar lah. Semua saya belajar taekwondo, karate, semua ada. Daripada silat masa di kampung, masa di kota, masa masuk universitas, masuk taekwondo, masuk karate. Jadi yang tradisional pun ada, yang modern pun ada. Saya ada sampai mengajar. Mengajar ya Bang. mengajar taekwondo tu. Bila dah dapat tali pinggang hitam kan, cuma dah dapat sabuk hitam kan. Cuma sekarang sekarang tak ada lagi. Sekarang saya kena pilih yang mana yang sesuai melukis lah. Tapi Tu bakat lah. yang bila itu masih ada di dalam, tak ada masalah kan. Reflection tu cepat aja nak tepis kan, cepat aja kan. Nah jadi sedikit cerita Bang Jaim semuanya. Jadi keluarga saya tuh perkawinan bapak saya dan ibu saya tuh perkawinan antara dua. Jaipong sama Yang satu bapak saya tuh emang Ahli darahnya dari seni juga, ibu saya dari Nahdlatul Ulama gitu ya katakan. Jadi nggak ada seni sebetulnya kalau ibu, cuman akhirnya menikah dengan bapak itu ya akan terbawa ya seperti ini ya tadi yang hilang itu gitu. Saya juga jadi teringat sampai sekarang ingat gitu. saya juga masih ingat. Kayak itu lagu Dul Sumbang itu Jampe Harupa tuh emang dari Jampe Harupa gerak gede gerak lupa. susah senang omat sholat anak susah senang ingat sholat. Iya. Ya. Jadi ada pesan. ada pesan Nasihat. ngerasa akhirat, jadi biar selamat akhirat. Ya. Jadi Assalamualaikum. Salam. Eskimo. jadi kesan itu emang dalam lembut gitu kayak telepon deh. Oh, Irfan udah. Saya ketinggalan. Istirahat dulu ya di kamar ya. Udah berapa? Mau Ya istirahat dulu. Buatnya udah sibuk banget. Itu handphonenya. Tak kecil ya. Ada. dari atas.